Salam saudara-saudara, kita akan mempelajari ke dalam firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 28 November 2021 dalam kalender gerejawi disebut Advent pertama. Evangelium diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13 dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara-saudara sekalian. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Karena Dia Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kita dengan semua orang kudusnya. Saudara-saudara, dalam perikop khotbah hari ini dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Minggu Advent adalah minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus. Dalam minggu Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Perikop khotbah kita adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Gereja Tesalonika adalah gereja yang berdiri sebagai buah daripada penginjilan Rasul Paulus. Akan tetapi di kemudian hari orang-orang Yahudi menghalang-halangi Rasul Paulus dan membuat Rasul Paulus harus meninggalkan Tesalonika. Saudara, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Dari Tesalonika Rasul Paulus menginjil ke Berea, tapi di sana pun orang Yahudi menyerang Rasul Paulus dengan berbagai penganiayaan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 13. Dari Berea Rasul Paulus pergi ke Athena dan memberitakan Injil, dan di Athena Rasul Paulus bertemu dengan Timotius yang kemudian menjadi teman Rasul Paulus dalam penginjilan. Kisah Para Rasul 17 ayat 15 sampai 34. Dari Athena Rasul Paulus mengutus Timotius untuk menyelidiki situasi gereja di Tesalonika. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Dan Rasul Paulus sendiri meneruskan penginjilannya ke Korintus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Setelah Timotius menyelesaikan tugasnya, ia menemui Rasul Paulus di Korintus untuk memberitahukan kepada Rasul itu bagaimana kondisi gereja Tesalonika sesuai dengan hasil pengamatannya dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 8. Berdasarkan informasi daripada Timotius itulah Rasul Paulus menuliskan surat pengembalannya ini kepada gereja Tesalonika yang menjadi bahan khotbah kita pada hari ini. Dalam perikop ini diterangkan, Timotius membawa kabar sukacita bagi Rasul Paulus mengenai kesetiaan iman gereja Tesalonika di tengah-tengah kesusahan yang dialami gereja Tesalonika yang diakibatkan tekanan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Rasul Paulus berkata, "For what thanks can be rendered to God for you, for all the joy with which rejoice for your sake before our God." Bagi Paulus tidak ada sukacita yang lebih besar yang ia rasakan selain sukacita ketika ia mengetahui jemaatnya memiliki iman yang setia kepada Tuhan di dalam kesukaran. Artinya hal yang paling membahagiakan dalam hidup orang percaya adalah ketika orang-orang yang dikasihinya memiliki iman yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Dengan kata lain, jika kita ingin membahagiakan atau membuat bahagia saudara-saudara kita yang seiman, baik pemimpin-pemimpin rohani kita terkhusus Tuhan, maka tunjukkanlah kesetiaan imanmu di tengah-tengah kesukaran hidupmu. Jadi Tuhan dan saudara-saudara seiman kita akan jauh lebih bahagia ketika kita menunjukkan kesetiaan iman dibandingkan kita menunjukkan harta benda dan pangkat yang kita miliki. Jika kita telah perikop ini lebih seksama, maka kita akan menemukan fakta teologis bahwa ada hubungan yang erat dan yang mesra antara Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani dengan gereja Tesalonika. Hubungan mesra Rasul Paulus dengan gereja Tesalonika tampak dari perkataan Rasul Paulus. Night and day praying, excelling for you. Tidak mungkin seseorang dapat berdoa bagi seorang siang dan malam jika di antara mereka tidak terdapat hubungan yang erat dan mesra. Dan hubungan mesra Paulus dan gereja Tesalonika juga tampak dari perkataan Rasul Paulus. That we may see you face and perfect what is lacking in your faith. Tidak mungkin seseorang berkeinginan bertemu muka lagi dengan seseorang dan peduli pada kehidupan kerohanian seseorang jikalau tidak ada di antara mereka hubungan yang erat dan yang mesra. Dan Alkitab menerangkan penyebab Paulus begitu mengasihi jemaat Tesalonika bukan karena jemaat Tesalonika terdiri dari orang-orang kaya atau orang-orang berpangkat, tetapi karena jemaat Tesalonika berhasil menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidup mereka. Perikop ini membawa kita untuk berefleksi dan berintrospeksi diri bagaimana hubungan gereja kita dengan Tuhan
Bagaimana hubungan gereja kita dengan hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani di sana? Apakah romantis dan saling mengasihi seperti hubungan Rasul Paulus dengan gereja Tesalonika? Akan tetapi yang pasti, agar kita sungguh-sungguh dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh hamba-hamba Tuhan. Yang kita tunjukkan bukan kekayaan kita, yang kita tunjukkan bukan pangkat kita, tetapi yang kita tunjukkan kepada mereka adalah kesetiaan iman kita yang telah terbukti dan teruji di tengah-tengah kesukaran hidup kita. Dan buah dari hubungan saling mengasihi itu adalah doa berkat. Seperti doa berkat Rasul Paulus kepada gereja Tesalonika, yakni, "And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you." Dengan kata lain, siapa yang mampu menunjukkan kesetiaan imannya dalam kesukaran hidup, maka hidupnya akan dipenuhi berkat-berkat Tuhan, karena ia ditopang oleh doa-doa orang kudus. Tetapi siapa yang tidak setia atas imannya, maka hidupnya akan dipenuhi kutuk, dan orang-orang kudus yang dari Tuhan tidak akan menopangnya di dalam doanya. Dalam minggu Advent ini, kita diajak oleh perikop ini untuk menanti dan menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup yang teruji dan terbukti dalam hal kesetiaan iman kepada Allah di tengah-tengah kesukaran hidup kita. Dengan kesetiaan iman yang teruji dan terbukti itulah kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.